Pertanyaannya, kenapa Aimen Hussein, top skor Piala Asia 2023 dengan 6 gol saat ini mendapatkan kartu kuning keduanya setelah selebrasi? Memangnya apa yang salah dari gerakan selebrasinya itu? Sampai-sampai membuahkan kartu kuning kedua yang berakhir dengan kartu merah setelah mencetak gol. Seburuk apa sih selebrasinya? Sekilas tak ada yang salah dengan gerakan selebrasi tersebut, karena pasal 12 aturan FIFA menjelaskan dengan jelas mengatur soal Hola, salam fans Garuda. Piala Asia Round of 16 atau fase gugur 16 besar, di mana saat video ini dibuat telah menyelesaikan 4 pertandingan, di mana pada match pertamanya dibuka oleh Australia dengan keunggulan telak 4-0. Suatu hasil yang nampak begitu superior atas Indonesia, sehingga makin mendongkrak ranking FIFA mereka dari yang tadinya berada di peringkat 25 naik tajam hingga ke 22 FIFA, melewati Taeguk Warrior Korea Selatan yang sebelumnya juga berada di peringkat 23, akhirnya turun ke peringkat 25 setelah Korea Selatan memutuskan untuk bermain sabun demi menghindari pertemuan yang begitu dini dengan Jepang di fase 16 besar dan lebih memilih bertemu dengan Saudi Arabia. Pemenang antara Saudi Arabia melawan Korea Selatan ini pastinya sudah ditunggu oleh The Socceroos di babak perempat final. Sementara di pertandingan kedua mempertemukan antara tim debutan 16 besar Tajikistan melawan tim langganan fase gugur Uni Emirat Arab, di mana pada pertandingan tersebut sebenarnya Uni Emirat Arab ini menguasai jalannya pertandingan dan sebenarnya lebih unggul segalanya dari segi statistik melawan Tajikistan. Namun semua itu hanyalah di atas kertas. Pada kenyataannya di tengah lapangan justru Tajikistan mampu mengimbangi permainan dari Uni Emirat Arab. Terbukti dari Tajikistan melakukan 16 percobaan menembak dan juga 18 dari Uni Emirat Arab dengan sama-sama 6 on target dari kedua tim. Penguasaan bola begitu jauh, yaitu 34% untuk Tajikistan dan 66% untuk Uni Emirat Arab, dengan akurasi operan mencapai 69% untuk Tajikistan dan 83% untuk Uni Emirat Arab, di mana gol pembuka justru dibuat oleh tim debutan Tajikistan atas Uni Emirat Arab lewat Fakhda Hanonov pada menit ke-30, sehingga semifinalis sekaligus tuan rumah tahun 2009 ini tersentak dengan gol dari tim debutan tersebut. Bahkan mau nggak mau memaksa para pemain Uni Emirat Arab ini adu tos-tosan titik putih penalti dengan Tajikistan. Dan akhirnya pertandingan tersebut secara mengejutkan dimenangkan oleh Tajikistan yang merupakan sepak bola ini bukanlah olahraga favorit di negaranya, sehingga para fans mereka yang datang pun begitu sedikit, tapi timnasnya begitu power dan mengejutkan. Banyak pengamat yang sebelumnya tidak memperhitungkan mereka. Padahal ini merupakan debut pertama mereka di putaran final fase grup Piala Asia, kemudian mereka membuat sejarah untuk lolos pertama kalinya pula di fase knockout bahkan sampai ke perempat final. Suatu penampilan yang jarang sekali mampu dicapai oleh tim-tim Asia, bahkan tim Asia Tenggara yang lebih memiliki banyak penampilan ketimbang mereka. Dengan pencapaian Tajikistan ini sekaligus mengangkat kualitas persepak bolaan Asia Tengah makin lebih baik dari Asia Tenggara. Sementara bagi UAE sendiri, gol Ali Hamadi di menit 90 plus 5 ini tidak bisa menyelamatkan mereka dari kekalahan di tangan tim debutan tersebut. Jelas hasil ini mengancam kursi kepelatihan dari Paulo Bento yang menukangi tim Uni Emirat Arab ini dengan notabene semifinalis di edisi sebelumnya saat mereka menjadi tuan rumah, dan bahkan mereka mengusung misi sebenarnya untuk balas dendam merebut trofi yang telah dicuri dari kandangnya saat masih berstatus tuan rumah, di mana saat di semifinal mereka dikalahkan dengan skor telak oleh tuan rumah Qatar pada edisi ini setelah mereka gagal dalam ikut perburuan trofi Piala Asia di edisi sebelumnya saat mereka menjadi tuan rumah. Bukan tak mungkin apa yang dilakukan Qatar kepada Carlos Queiroz akan juga dilakukan oleh Uni Emirat Arab kepada Paulo Bento. Kenapa? Karena dua negara sultan ini tidak pernah takut memutus kontrak pelatih kaliber manapun meski masih memiliki durasi kontrak yang sangat panjang. Kita bergeser dulu ke tuan rumah sebelum membahas matchday ketiganya. Di matchday keempat ini, Qatar menghadapi Palestina. Di matchday ketiga ini, saya begitu respect dengan perjuangan para pasukan pemain Palestina, di mana anak-anak Palestina ini memberikan pertarungan dengan penuh inspirasi tak kenal lelah lewat perlawanan yang cukup ketat kepada sang tuan rumah. Bahkan mereka sempat unggul lebih dulu di menit ke-37 lewat Odey Dabah, yang sayangnya disamakan oleh Hasan Al-Haidos pada menit 45 plus 6. Dan kemudian Akram Afif membalikan keadaan di menit 49 lewat titik putih penalti. Kalau kita lihat dari statistik, 9 tembakan dari Qatar dibalas oleh 11 tembakan dari Palestina. Kemudian 3 tembakan tersebut mengarah ke gawang Palestina dan 5 diantaranya mengarah ke gawang Qatar, dengan keunggulan ball position untuk Qatar lewat penguasaan bola 60% berbanding 40% untuk Palestina, dengan menghasilkan 460 operan dari kaki ke kaki para pemain Qatar berbanding dengan 299 aliran bola yang dilakukan oleh para pemain Palestina, dengan akurasi operan mencapai 82% dan 68%.
begitu ketatnya pertandingan ini berlangsung sehingga menghasilkan 11 pelanggaran untuk Qatar dan 15 pelanggaran untuk Palestina. Tidak mengapa untuk Palestina, walaupun kalian tidak bisa lolos ke babak perempat final, setidaknya kalian sudah mencetak sejarah lolos ke fase knockout untuk pertama kalinya dengan berbagai keterbatasan dan bekal seadanya untuk tampil di Piala Asia, di mana liga mereka terpaksa berhenti karena genosida yang berkepanjangan di negeri tersebut. Sekali lagi salut untuk para pemain Palestina. Menurut saya tak semua negara mampu di posisi Palestina bisa tetap lolos dalam keadaan kondisi negaranya yang tak menentu seperti ini. All the best for you Palestina. Semoga ini menjadi semangat untuk para anak-anak di sana. Semoga cepat merdeka Palestina, karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. All the best for you Palestine, because everybody will stand with Palestine. Free Palestine. Nah, sekarang kita beralih ke pertandingan paling menarik di babak 16 besar ini yang mempertemukan juara grup D Irak melawan peringkat ketiga terbaik grup E Jordania, di mana pertandingan itu berjalan ketat dan penuh kejutan, di mana pada pertandingan tersebut mereka berdua memperlihatkan permainan top level Asia, padahal mereka ini masih di tier 2 level Asia. Di balik rekor pertemuan dari kedua tim yang saling mengalahkan ini di setiap ajang mempertemukan antara singa Mesopotamia Irak melawan Yordania, di mana pada pertandingan yang berjalan ketat tersebut sebenarnya banyak yang mengunggulkan timnas Irak untuk menang setelah rentetan histori baik selama fase grup, di mana timnas Irak secara mengejutkan mengalahkan Jepang, berbanding histori baik dari fase grup yang dilakukan oleh Yordania yang sebelumnya menang telak atas Malaysia. Bahkan dengan kualitas mereka ini mampu menahan imbang Korea tetapi main sabun melawan Bahrain demi menghindari Jepang karena trauma kekalahan 6-1 di friendly match dan tidak ingin terulang di fase 16 besar. Karena permainan apik yang mereka tampilkan melawan Irak justru tak mereka perlihatkan saat melawan Bahrain. Di sini mereka tampil dengan disiplin dan begitu efisien dalam pergerakan. Jadi tidak terlalu banyak sentuhan namun efektif ketika sudah di depan gawang. Dilihat dari segi statistik, ball possession lebih dikuasai oleh Irak dengan 57 penguasaan bola dan 43% penguasaan bola untuk Jordania. Kemudian menghasilkan passing 425 oleh Irak dan 329 dari Jordania. Dengan pas akurasi yaitu mencapai 79% dari kaki ke kaki para pemain Irak berbanding 66%, namun efisien dari permainan Jordania. Di babak pertama, tepatnya pada 45 menit plus 1, Yasan Al-Naikmat berhasil memotong umpan defender Irak kepada rekannya, kemudian langsung menerobos masuk memotong para defender pertahanan Irak. Berkat pergerakan soloran yang cepat itu langsung menerobos ke Jalal Hasan penjaga gawang Irak, kemudian mencip bola dan masuk ke gawang. Jordan unggul dengan 1-0, namun dibalas oleh defender Irak yang bernama Saad Natik pada menit ke-68 di babak kedua, dan Ayman Hussein menggandakan keunggulan Irak pada menit 76 lewat tandukannya berkat umpan crossing yang diarahkan kepadanya. Sayangnya di menit ke-77-nya justru Irak mendapatkan tekanan yang luar biasa mengejutkan sehingga mengubah 90 derajat jalannya pertandingan. Irak diambang kemenangan di babak 16 besar Piala Asia 2023. Mereka baru saja unggul 2-1 atas Yordania dalam pertandingan yang digelar di Khalifa International Stadium Al Rayyan 29 Januari 2024. Mereka unggul berkat gol Ayman Hussein di menit ke-76. Singa Mesopotamia sebutan Irak sudah menapakkan satu kaki di tempat final. Namun tak disangka wasit Ali Reza Fakhani dari Iran mengeluarkan kartu kuning dari sakunya dan menunjukkannya ke Ayman Hussein. Nahas, itu adalah kartu kuning keduanya pada pertandingan tersebut. Kehilangan satu pemain penting pada 15 menit terakhir pertandingan berefek fatal bagi Irak. Secara mengejutkan mereka langsung kebobolan 2 gol di menit yang berdekatan, yaitu pada menit ke-95 lewat Yasan Al-Arab dan juga di menit ke-97 detik-detik terakhir tendangan melengkung Nizar Al-Rashdan yang menjebol gawang Jalal Hasan. Situasi berbalik jadi 2-3 untuk keunggulan Yordania. Tim besutan Hussein Amouta itu pun berhak lolos ke babak 8 besar atau perempat final Piala Asia 2023. Pertanyaannya, kenapa Ayman Hussein, top skor Piala Asia 2023 dengan 6 gol saat ini, mendapatkan kartu kuning keduanya setelah selebrasi? Memangnya apa yang salah dari gerakan selebrasinya itu? Sampai-sampai membuahkan kartu kuning kedua yang berakhir dengan kartu merah setelah mencetak gol. Seburuk apa sih selebrasinya? Sekilas tak ada yang salah dengan gerakan selebrasi tersebut, karena setelah mencetak gol sebenarnya Ayman Hussein sudah melakukan selebrasi keluar lapangan. Namun begitu masuk lagi ke lapangan, ia menambah pergerakan selebrasinya dengan berduduk sila ala tahlilan dan memperagakan gaya makan. Sayangnya pergerakan gol semacam itu tak diperbolehkan oleh FIFA. Bukan masalah makan atau apapun, namun selebrasi tersebut termasuk dalam kategori gerakan yang diorkestrasi sehingga berpotensi mengulur-ngulur waktu untuk menunjukkan gestur ofensif.
di mana pasal 12 aturan FIFA menjelaskan dengan jelas mengatur soal selebrasi gol. Perayaan tak boleh berlebihan sehingga mengulur waktu atau terorkestrasi. Tentu saja pemain dan timnya sangat boleh merayakan terciptanya gol, tapi selebrasinya nggak boleh lebay. Jika ada indikasi bahwa selebrasi itu terorkestrasi, wasit wajib mengintervensi. Berikut peraturan FIFA soal selebrasi. Pertama, pemain tak boleh melakukan gestur yang provokatif, mengejek atau memanas-manasi siapapun baik lawan maupun supporter. Kedua, dilarang memanjat pagar pembatas. Ketiga, dilarang melepas kaos atau menutupi wajah dengan kaos. Jadi jangankan mengulur waktu seperti itu, sekedar menutupi wajah dengan kaos saja nggak boleh. Dilarang menutupi wajah atau kepala dengan topeng atau benda serupa. Meninggalkan lapangan pertandingan tak dilarang, tapi ia wajib kembali sesegera mungkin ke lapangan. Jika itu terjadi, wasit diharapkan untuk melakukan tindakan pencegahan dengan mengingatkan pemain untuk tidak melakukan selebrasi secara berlebihan. Wasit wajib memberikan kartu kuning jika pemain melepas kaos saat merayakan gol. Nah, dalam kasus Aimen ini banyak yang nggak tahu ia dihukum karena melakukan selebrasi secara berlebihan, dan karena ia sudah mengantongi kartu kuning sebelumnya, otomatis kartu kuning kedua berbuah jadi kartu merah. Itulah penyebab Aimen Hussein harus meninggalkan lapangan seusai membawa Irak unggul 2-1 atas Yordania di 16 besar Piala Asia 2023. Kecerobohan itu harus dibayar sangat mahal oleh singa Mesopotamia. Tentu, selain daripada pelanggaran Aimen Hussein, dengan ini ada gambaran untuk Shin Tae-yong bagaimana cara meredam mereka di GBK nanti. Ketika Yordania memperlihatkan cara bermain taktis, efisien, dan efektif untuk membongkar pertahanan Irak dengan sabar. 100% kemenangan di fase grup dengan superior sama sekali tidak menjamin Irak untuk mulus ke fase berikutnya, terutama di fase knockout. Mereka tidak mendapatkan form of the day saat itu. Dan ini menjadi momentum timnas Yordania memainkan psikologi, emosi para pemain Irak untuk berbalik unggul. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh Shin Tae-yong dan anak asuhnya untuk bisa meredam kekuatan Irak, bahwa Irak ini sebenarnya nggak spesial-spesial amat. Masih banyak celah yang bisa dimaksimalkan untuk membongkar pertahanan mereka. Memang mereka dari segi teknik, skill, pengalaman jauh lebih matang dari pemain kita. Tapi yang namanya sepak bola tidak hanya berbicara tentang teknis, non-teknis juga mempengaruhi. Nah, jika Indonesia mampu memanfaatkan dari segi non-teknisnya, bukan tak mungkin tim mediocre sekelas Indonesia bisa membalikan keadaan seperti yang dilakukan Yordania atas Irak. Sampai di sini pembahasan kita mengenai momen-momen unik yang terjadi di 16 besar, terutama momen-momen seru yang menampilkan pertandingan level top Asia dari tim tier 2 di Piala Asia ini, yaitu antara Yordania melawan Irak. Terima kasih telah menonton. Leave your comment below. See you and thanks for watching.